Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Karena tadi baterai saya hampir habis. Ini sementara saya cas ya. Kenapa saya matikan pada saat recording? Karena kalau kita menggunakan sound card eksternal dengan posisi instalasi grounding di rumah kita tidak bagus, maka akan terjadi noise ya. Ini dalam posisi charging terdengar bunyi hum ya, ini noise atau yang namanya groundingnya tidak bagus sehingga menimbulkan noise. Kalau chargernya saya cabut, ini hilang. Jadi ini contohnya saya cabut ya. Ya, ini menggunakan baterai. Jadi pada saat teman-teman melakukan recording tidak boleh di charging laptop ya, menggunakan baterai saja. Nah, ini saya charging kembali. Kalau menggunakan charging akan terdengar bunyi bunyi noise, dan itu akan mengganggu sekali pada saat kita mixing, karena pada saat kita pasang tool seperti kompresor, dia mengangkat semua noise yang kita ikut ya, yang ikut terekam ya. Oke, kita lanjut, buka lagi Studio One-nya. Jadi ini masih dalam tahapan penjelasan tentang tools, maka untuk sementara saya charging dulu ya. Walaupun terdengar noise tidak apa-apa ya. Kita pilih kembali project kita di recent file ya, kita coba tadi ya, nama judulnya kita klik. Oke. Nah, dari template yang kita sudah gunakan tadi, kurang lebih ada 5 track yang sudah dibuat oleh Studio One dari template tadi. Di baris pertama ini adalah satu channel tersendiri ya, satu channel tersendiri ya, dengan namanya ini sudah dibuat oleh template tadi. Kita bisa merubahnya menjadi musik ya. Ya, caranya klik kanan di sini, kemudian diketik sesuai dengan judulnya, namanya ya. Nah, di dalam baris ini ada beberapa tools di sini. Nah, untuk yang di samping tulisan musik ini atau sejajar dengan angka 1 ini ada kelihatan M, S, kemudian ada logo bulat seperti bola, dan ada logo speaker. Ya, yang pertama ini adalah mute. Kalau kita pilih, maka audio yang tersedia di channel nomor 1 ini akan dimatikan ya. Jadi misalnya di sini kan ada 5 track ya, 5 track atau 5 baris, masing-masing track ini dengan jalur yang berbeda. Kalau kita tekan mute, maka track di jalur nomor 1 ini akan mati. Yang nyala hanya 2 sampai dengan 5 ya. Kalau kita matikan, semuanya nyala. Kemudian S ini adalah solo. Kalau kita tekan solo, maka audio di jalur 1 sini saja yang akan menyala. Semua track akan mati secara otomatis. Kalau kita matikan, semuanya nyala. Kemudian logo bola ini ya adalah logo record. Kalau kita akan memulai record, kita harus menekan logo bola ini untuk membuatnya dalam steady untuk mau merekam ya. Kalau kita menekan ini, langsung speakernya juga ikut nyala. Tujuannya apa? Ketika akan merekam, kita bisa monitoring lewat headset yang akan kita pakai atau earphone yang akan kita pakai ya. Kalau kita matikan, mati. Kalau kita nyalakan, langsung ada tanda sinyal, artinya mic-nya sudah berfungsi dengan baik ya. Saya ketok mic-nya ya.
barnya juga ikut naik, artinya sudah ada sinyal dari mic masuk melalui sound card masuk ke DAW Studio One ya. Kemudian ini ada logo ya, logo seperti M atau apalah ini namanya. Logo ini artinya di track nomor 1 ini hanya bisa terekam yang namanya audio ya. Jadi track ini juga kita bisa rekam ya. Ada kurang lebih 2 atau 3 jenis. Bisa dalam bentuk instrumen VSTI ataupun audio. Nah, untuk jalur nomor 1 ini hanya bisa terekam yang namanya audio. Saya contohkan ya. Satu track saya tambahkan. Track. Nah, ini dia. Bisa merekam audio, bisa merekam instrumen. Kalau yang tadi kan audio, saya contoh pilih instrumen ya. Dengan contoh misalnya drum MIDI lah, drum. Kenapa saya pakai instrumen? Karena saya mau merekam drum bukan menggunakan mic tetapi menggunakan drum pad. Nah, drum pad ini dia akan menangkap dalam bentuk MIDI ya. Maka kita pilih yang tipenya adalah instrumen ya. Coba kita tekan OK. Nah, akan terjadi perbedaan logo di sini. Kalau logo seperti piano ini, maka ini adalah jenis ya. Untuk jalur nomor 2 ini adalah jenisnya bukan audio, sehingga kalau kita rekam di sini tidak ada audio yang tertangkap, hanya MIDI yang tertangkap, sehingga terjadi perbedaan logo di sini ya. Itu. Ini saya hapus ya. Remove. Kemudian di sini ada inputnya. Inputnya ini bisa kita pilih dari audio interface yang kita pakai, misalnya sound card yang kita pakai. Contohnya saya pilih sound card yang saya pakai di sini adalah sound card USB. Maka saya pilih USB audio device 1 dan 2. Bisa pilih L atau R. Bisa pilih 1 atau 2 atau bisa pilih sekalian dua-dua. Kemudian ada bola lagi di samping sini ya, ada logo bulat, satunya warna putih dan satunya bolong. Ini adalah jenis tracknya. Kalau menyala 2 seperti ini ya, kalau menyala 2 seperti ini, maka audio yang akan terekam di sini dalam bentuk 2 channel L dan R, yaitu dalam bentuk stereo. Kalau stereo ya dia balance antara kiri dan kanan. Kalau saya klik, maka dia hanya menyala bola bolong di tengah ini. Ya itu ya, kita sepakai contoh saja. Maka audio yang terekam di sini dalam bentuk mono. Dia berada di tengah, tidak ada pisah L dan R. Ya, sambil contoh ya, kita contoh rekam. Ya, yang pertama kita pilih stereo. Kita pilih logo record dan akan kita cek. Nah, setelah dalam posisi seperti ini, maka untuk jalur track nomor 1 ini sudah siap merekam ya. Ini kita contoh saja ya. Maka untuk memulai record, kita pilih yang namanya record ini ya, bola bulat di bawah ini. Nah, jadi di sini ada playbacknya. Di sini ada play, ini play ya, khusus play saja. Kalau ini stop, kotak stop, ini record. Kalau ini loop ya, nanti seperti apa penjelasannya nanti pada saat kita praktik kita bisa melihat ya. Misalnya ya, ini saya hanya contohkan saja. Saya record. Ini kita kasih besar. Nah, terlihat di sini ada 2 garis. Ini adalah garis L dan ini adalah R. Artinya audio yang terekam di sini dalam bentuk stereo. Ya, kita contohkan ya. Check one. Terus. Nah, ini ada 2 jalur radio. Ya. Ini dalam bentuk stereo. Ya. Kemudian yang berikut kita hapus ya, kita hapus, delete saja. Kalau kita klik dia jadi bola logo bolong tengah, kita record.
Check one, check one, check one, check one. Ya, dia hanya berada di jalur tengah, artinya ini adalah audio mono. Nah, kalau untuk mereka merekord vokal, dia harus berada dalam posisi mono, ya. Nanti di mixing baru bentuk dia jadi stereo. Tentu ada perbedaan di situ ya. Perbedaannya di apa? Kalau vokal itu nanti harus center di tengah, pas tengah, tidak ke L, tidak ke R, dia harus di tengah. Maka sebaiknya itu dibuatkan jadi mono, sehingga pada saat mixing itu kita tidak kewalahan. Ya, seperti itu ya. Saya hapus. Nah, di sini ada 2 track yang tadi kita rekam sebagai contoh. Nah, dua track tersebut kita tidak pakai dan kita harus hapus. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kalau misalnya kita rekam vokal kemudian salah, hapus ulang lagi, salah, hapus ulang lagi, lama kelamaan memori kita akan penuh, penyimpanan kita akan penuh. Maka untuk menghapus hasil record yang kita tidak pakai tadi, kita pilih di browse, kemudian kita pilih mana dia, pool ya, kita pilih pool. Nah, walaupun kita sudah terhapus, kita hapus di sini, tapi filenya masih ada di sini, masih tersimpan. Nah, untuk kita menghapus audio yang kita rekam tadi dan kita tidak gunakan dalam mixing, agar memori kita tidak penuh atau penyimpanan kita penuh, kita klik kanan ya, klik kanan di sini, mau di mana saja, jadi mau di sini juga bisa, di mana saja. Kemudian pilih yang remove unused file, artinya hapus file yang tidak, buang file yang tidak kita pakai. Pilih, terdeteksi ada 2 file yang kita tidak pakai, kita pilih delete file permanently ya, cek di sini, kemudian kita hapus. Nah, dan kalau sudah kosong maka file tersebut sudah tidak ada lagi di laptop kita, sudah terhapus, sudah dibuang ke tempat sampah ya. Ya, jadi ini untuk menghindari supaya penyimpanan kita tidak cepat penuh. Karena apa ya, dalam satu project lagu ini itu kalau hanya khusus kita record filenya saja, file record vokalnya saja, itu besaran filenya per lagu yang kita akan buat ini bisa sampai hampir 1 giga. Bayangkan dalam 10 lagu maka jadi 10 giga. Nah, di dalam 1 giga itu ada terdapat file-file yang tidak kita pakai, dan itu sebaiknya tidak dihapus manual dari tempat penyimpanannya, tetapi dihapus dari sini, sehingga sistem akan membuang file yang tidak dipakai dan akan tetap menyimpan file yang akan kita pakai kembali. Ya, kembali lagi ke sini. Ya. Kemudian yang berikut ini adalah, ini tidak terlalu penting-penting amat juga, ya. Kemudian ada layer. Ini menurut saya ini tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah baris ini dan baris ini. Nah, sementara untuk yang ini adalah gain dari channel ini atau volume ya, volume dari channel ini ya. Kalau kita gerakan, nah di sini ada yang namanya kotak hitam bentuk trapesium atau bagaimana ini. Ini setiap kita melakukan klik akan muncul pemberitahuan di sini. Ya, akan muncul pemberitahuan. Saya contoh, kita turunkan volumenya jadi 18,4 desibel, minus 18,4, maka akan ada pemberitahuan di sini. Jadi walaupun kita kemanapun kita klik, dia akan muncul di sini. Dia akan menyimpal perintah terakhir sini. Ya, jadi di sini dengan artian bahwa di channel musik kita baru turunkan volumenya menjadi 18,4 desibel. Ya. Di channel musik volumenya ini kita turunkan jadi minus 18,4 desibel. Ya, itu untuk menyimpan perintah terakhir. Nah, di sini sebelum kita ke bawah lagi di sini adalah menu toolbar. Ya.
Di start song project show ini seperti menu awal tadi, misalnya kita tekan start, dia akan kembali ke awal. Untuk memasuk lagi ke lagu tadi, kita jangan klik di sini, tetapi kita pilih di sini song. Maka project yang kita buka tadi inilah kita coba, kita pilih kembali dan akan masuk. Jadi jangan klik lagi open di sini, nanti dia open double dan file yang kita sudah simpan bisa tertimpa atau terhapus dan lain-lain sebagainya. Kita pilih di sini. Nah, di sini ya, di bawah ya, sesuai dengan kursor ini. Track yang ada di sini juga muncul di sini. Ini untuk kita memunculkan dan menyembunyikan track ya. Jadi misalnya ada banyak track di sini. Ya, 1 sampai 5. Saya ingin memunculkan track yang nomor menyembunyikan saja ya. Nomor 2 sampai 5 saya mau sembunyikan. Saya klik di bola ini. 1 2 3 4 5. Semuanya disembunyikan. Kalau dalam posisi tulisannya kabur seperti ini, maka dia dalam posisi tersembunyi. Kalau saya klik kembali, maka dia akan muncul kembali di menu multi track recording ini ya. Yang kedua ini adalah properties ya, properties dari track yang kita pilih atau baris yang kita pilih. Saya ambil contoh, misalnya saya klik di channel atau baris nomor 1, yaitu yang musik, maka akan muncul propertiesnya di sini ya. Ini tempo, time track dan lain-lain sebagainya akan muncul di sini. Posisinya ini misalnya inputnya, kemudian outputnya, inputnya ini kan dia muncul dari L kan, L. Karena di sini kita pilih salah satu channel saja. Kalau kita misalnya pilih LR, akan muncul dua-dua di sini. Kemudian ini main, ini adalah output. Dia keluar kemana? Channel musik nomor 1 ini keluar kemana? Dia langsung keluar di main ya, di main. Ini main ini adalah masternya, master dari mixer semua. Semuanya keluar di sini. Kemudian yang berikut ada MS, record, mute, solo, record, monitor. Kemudian fadernya, fader volumenya. Kemudian send atau insert efeknya ya, dia akan menjadi, ini merupakan properti. Kalau kita klik dia hilang. Kemudian logo lagi, kunci Inggris. Ini untuk setting-setting tambahan di sini ada, bisa untuk editing, selection, visibility dan audio. Nah, yang kita bisa atur di sini. Kemudian ini adalah automation ya, automation ini adalah volume atau setting yang kita pakai secara manual untuk satu track ya. Jadi seperti itu penjelasannya sajalah, sesuai dengan yang saya pahami. Kemudian yang berikut ada logo bendera. Logo bendera ini adalah marker untuk menandai. Jadi di sini kan saya tandai ada start dan end. Start dan end ini juga akan berfungsi ketika kita mix down. Setelah lagunya jadi, kita sudah mixing dan sudah enak didengar, kita mau export mix down ini dia dari mana, kita atur dari marker ini. Jadi saya ambil contoh, startnya saya pasang di titik 0, kemudian dia berakhir di bar 145. Maka dia mixing atau export mix down dia dari hanya 1 sampai dengan bar 145 ya. Kemudian yang berikut ini adalah arrangernya. Arranger ini arranger dari part-part satu lagu ya. Saya contoh, setelah kita aktifkan arrangernya, kita pilih pensil, kemudian kita garis dari sini. Nah, seperti ini. Misalnya di part ini adalah intronya. Misalnya dari sini ke sini. Kita klik dan kita
Ini merupakan penanda dari part-part lagu. Kemudian misalnya saya tambahkan lagi. Kemudian lanjutin dari sini. Ini lagu verse-nya atau bait satunya. Kemudian saya tambah lagi misalnya. Di sini chorus-nya. Chorus atau ref dari lagu tersebut. Jadi arranger ini fungsinya seperti itu ya. Kita matikan. Kemudian ada open chord track. Ya. Open chord track ini dia akan mendeteksi chord dari lagu-lagu tersebut. Misalnya lagu dinyanyikan dari kunci apa, kunci A, B, C dan seterusnya. Akan muncul di sini. Misalnya kita nyalakan. Misalnya di chorus, di intronya dimulai di kunci A, kita akan bisa tambahkan di sini. Misalnya di sini ya. Kunci C. Misalnya kita geser saja ya. Kita pilih ini kembali, kita geser. Dari bar 1 sampai bar 1 sampai 9 kunci C misalnya. Di sini bisa. Ini bisa setelah kita bisa rename dia. Ya, seperti itu. Ini kayaknya sudah penjelasan terlalu jauh ya, tapi ini saya menjelaskan toolsnya saja dulu ya. Nah, ini akan berfungsi ketika kita melakukan aransemen musik ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah tempo. Tempo ini juga bisa disetting secara otomatis di sini, ya, secara otomatis dengan ketukan 4/4, temponya 120 bpm, beat per menit, ya. Kalau di sini settingnya otomatis, tapi kalau kita setting di sini, ya, bisa secara manual sesuai dengan situasi. Ada lagu yang temponya standar saja 120 bpm dari awal sampai akhir. Tapi ada lagu yang sampai di tengah-tengah dia lambat jadi cepat. Misalnya saja di part intro ini dia tempo 120. Tapi masuk verse dia lagi jadi slow, dia turun jadi 90, maka kita atur dia seperti ini. Maka dia akan terdengar seperti ini. Misalnya di jeda ini kita nyalakan dulu metronomnya ya, ini dengan standar sudah 120. Nah, begitu sampai sini langsung dia turun. Ya, ini fungsi dari tools tempo ini ya. Oke, kita matikan. Kita nonaktif kembali tools ya. Kemudian di sini ini untuk kita menambahkan baris ya, baris track ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Bisa kita klik di sini, bisa kita klik kanan di sini ya, bisa add track dalam bentuk instrumen atau audio. Kalau kita mau pilih langsung track mono, kita langsung pilih di sini. Kalau kita mau pilih langsung track stereo, langsung kita pilih di sini, dan lain-lain sebagainya ada saja ya. Ini untuk di sini. Kemudian ini adalah toolbar tool untuk barnya ya. Bar ini maksudnya ada beberapa baris atau kotak di sini. Jadi di dalam bar itu bisa ada beberapa ketukan dan lain-lain sebagainya ya. Yang berikut ini ya, ini untuk edit, ini untuk klik pilih, ini cut, ini hapus, ini tulis, ini untuk mute dan unmute. Misalnya kita rekam satu audio ya, kita contoh rekam di track 5, kita pilih record, pilih mono ya, kita klik lebarin ya, kita rekam ya. Makan saja nasi goreng. Nah. Audio ini kita bisa mode lewat sini. Misalnya dia ada 2 jenis. Kita lagi ganti di sini, tambah lagi di sini. Kita record. Minum es teh ya. Kita berhenti rekam, cukup tekan spasi dari keyboard laptopnya saja sudah cukup. Nah, kalau kita mute di sini, maka secara otomatis audio yang ada di baris ini semuanya mati atau tidak bunyi.
Tetapi kita matikan unmute, kemudian kita pilih ini, maka kita bisa matikan part audio sesuai dengan kebutuhan. Contoh ya, ada track 4 dan 4.2. Saya mau matikan ini, saya klik di sini. Jadi kalau mau diputar, yang ini tetap menyala, makan saja nasi goreng, tapi yang ini tidak nyala, tidak bunyi. Ya, ini tools ini fungsinya seperti itu ya. Oke, kita hapus. Jangan lupa kembali ke Pulse untuk kita buang file yang tidak penting. Oke. Untuk yang ada di sini, untuk mengatur audio quantize atau mengatur posisi. Contoh seperti ada bagian-bagian lagu yang tidak sesuai dengan tempo, tiba-tiba musiknya duluan, kitanya dari belakang. Kita bisa mengaturnya dari sini. Kemudian di sini adalah merupakan quantize. Quantize ini untuk kita mengquantize atau mengatur posisi ketukan musik dengan vokal kita agar terdengar bisa bisa pas satu ketukan ya. Kemudian time base ini adalah merupakan time base ini kita mau pilih dalam bentuk apa, second atau detik, sampel atau bar. Kita pilih yang bar ya. Kemudian snap ya, ini untuk 3 ini masih dalam satu kesatuan ya, jadi masih saling berkaitan. Kemudian di sini ada tools juga, ini tools tambahan saja untuk tampilan eksternal ke layar-layar lain ya. Jadi kurang lebih untuk baris atas ini seperti itu ya. Kalau kita mau mengecilkan suatu bar ini, bisa juga dari sini. Kalau kita klik dan tarik ke kanan, maka akan jadi besar. Kalau kita tarik ke kiri, maka akan jadi kecil. Tapi di sini juga kita bisa dapat dari sini. Nah, selain mengecilkan dari sini, kita juga bisa dari turbal. Posisikan kursornya ada di bagian atas, lalu kita gulir mouse. Kalau kita geser mouse dari atas, dia akan naik turun. Ya, ini kan cuma tracknya cuma 5. Saya misalnya tambahkan track ya. Saya tambahkan track audio. Saya tambahkan 10. Maka akan muncul 10 baris. Nah, kalau kursornya di sini maka akan naik turun saja, tapi kursornya di sini dia bergerak secara horizontal. Kalau kursornya di sini akan bergerak naik vertikal ya. Gitu ya. Ini saya hapus. Tekan shift, pilih semua, kemudian remove track. Nah, terhapus semua ya. Oke, kurang lebih di sini seperti itu. Kita masuk ke bawah. Ini adalah mute, misalnya mute untuk mematikan mute. Misalnya di sini saya pilih mute, saya pilih mute, saya pilih mute. Untuk mematikan semua daripada klik satu-satu, saya pilih di sini, semuanya mati. Begitu dengan solo juga. Dan sini adalah mematikan efek yang kita insert di sini. Ya, jadi kita belum sampai di situ. Jadi ini untuk layarnya juga, tampilan layarnya. Mau normal, extra large, extra medium ya, mau yang lebih besar atau yang minimals atau yang ini atau yang bagaimana, silakan normal saja ya. Kalau ini untuk penanda barisnya ya, misalnya saya gulir ini, kita bisa klik dan geser ke kiri dan geser ke kanan, bisa juga dari atas. Kemudian di sini MIDI ini adalah dia dalam posisi mati. MIDI untuk menangkap eksternal hardware seperti keyboard MIDI, kita colokkan ke laptop, maka dia akan tertangkap di sini. MIDI itu untuk bisa menjalankan VSTI yang kita sudah siapkan di laptop. Contoh VSTI drum, ada VSTI keyboard, ada VSTI synth, ada VSTI itu adalah Virtual Studio. I-nya itu adalah instrumen. Ya. Jadi suatu perangkat hardware itu sudah dibuat dalam bentuk suatu program dalam bentuk virtual,
sesuai dengan kegunaan dari satu instrumen. Nah, untuk menjalankan instrumen tersebut kita butuh yang namanya MIDI controller. Ya, jadi kalau MIDI controllernya kita sudah sambungkan, pasti akan nyala dan bisa menjalankan VSTI yang sudah kita siapkan di komputer. Kalau yang berikut ini adalah performance dari kinerja prosesor laptop kita, ya, kinerja prosesornya. Jadi untuk untuk satu project, semakin banyak plugin atau semakin banyak efek yang kita pakai dalam mixer, ya, contoh di sini mixer ini untuk kita memasang efek. Nah, ini efeknya begini banyak kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Semakin banyak efek yang kita pakai, maka kinerja performance ini akan menurun. Nah, sementara sekarang ini dia masih dalam posisi sebelah kiri. Semakin ke kanan, maka itu laptopnya semakin batuk-batuk. Artinya dia kerja keras. Kemudian di sini juga, ya, pada saat kita merekam, ya, di sini sample rate, semakin besar sample rate yang kita pakai, maka performanya ini semakin bagus karena dia tidak kerja keras. Tetapi semakin kecil sample rate yang kita pakai, maka performanya berkurang. Maka untuk biasa orang mixing atau recordingnya pakai sample rate kecil untuk mengurangi latensi, tetapi pada saat mixing dia naikkan supaya mengurangi kerja berat daripada komputer, ya. Kemudian di sini ini juga saya jarang pakai. Next lagi di sini ada record max. Bar yang disediakan ini dia max rekornya kurang lebih 16 jam 26 menit. Ya. Kemudian di sini adalah time meter barnya. Kemudian di sini adalah baris playbacknya, mulai dari sini ke sini. Ini ke kiri, ya. Ini seperti pemutar audio pada umumnya. Ini stop, play, record, loop. Loop, ya, sampai contoh kita hanya mau mengulang part 17 sampai dengan 25 saja. Kita tekan, ya, kita nyalakan loop dan kita mulai tandai, ya, nyalakan dalam posisi warna biru, dia akan nyala. Ya, saya ambil contoh, kita hanya akan mengulang saja di sini 24 sampai ini. Maka kita tekan play, tekan spasi, dia hanya mengulang part ini saja, dia loop itu saja. Ya, ini berfungsi ketika pada saat kita edit suatu bagian vokal yang agak ini, kita bisa edit dengan pakai tandai loop supaya kita bisa lihat perbedaan dari yang kita sudah edit atau kita sudah mix. Ya, tekan spasi, berhenti, matikan loop. Ya, kemudian di sini ya, sampai sini adalah bagian metronomnya. Metronom adalah pembantu ketukan, ya, ketukan pada saat kita merekam dengan tempo, ya. Kalau ini untuk volumenya, ya. Jadi ini untuk penjelasan tools dari Studio One ini, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Ini toolsnya seperti ini, tampilannya seperti ini. Oke, masuk lagi ke yang berikut, edit. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk bagian kita mengedit bagian-bagian dari audio yang kita rekam, misalnya kita potong, cut, mau geser atau kurangi bagaimana gitu, kita edit. Kemudian mix. Untuk mix ini adalah mixer dari track-track yang sudah ada. Saya ambil contoh, kita bisa langsung pilih dari sini mix, atau kita bisa pilih juga dari sini. Caranya klik dua kali akan muncul mixingnya. Nah,
Untuk tampilan di mixingnya ini seperti ini. Jadi ada bisa minimize atau bisa ke atas atau ke bawah ya, bisa ke kanan atau ke kiri ya, dia lebih minimize ya. Kemudian output ya. Jadi kita coba lihat perbedaan input, maka ininya mati ya, input. Output ya, di sini ada output. Kalau kita klik dia mati, nyala ya, lihat di sini. Jadi ini hanya untuk memunculkan tools-tools yang ada di sini. Eksternal ya, matikan input. Eksternal ini adalah untuk menampilkan eksternal keyboard atau eksternal device yang kita pakai, contoh MIDI controller, keyboard dan lain-lain. Instrumen adalah akan menampilkan instrumen yang berasal dari VSTI yang sudah kita pasang di track-track ini. Jadi misalnya kita mau tahu di track-track ini terpasang instrumen apa saja, kita bisa klik di sini. Yang berikut kita matikan, lanjut. Skins ini ya tidak terlalu, ini bukan skin untuk apa. Grobia ya, ini namanya Grobia. Kemudian yang terakhir adalah channel list ya. Channel list kita bisa pilih dari sini dan kita juga bisa pilih dari sini ya. Channel list ini untuk memunculkan dan menyembunyikan list track yang kita tidak terlalu butuhkan, dan pengen kita sembunyikan saja dari sini. Oke. Kemudian browse ini adalah melakukan browse atau pencarian terhadap tools atau alat atau VSTI atau plugin yang akan kita pakai. Misalnya kita mau memasukkan kita mau cari efek misalnya ya, klik di efek. Saya mau memasukkan Ampere ya, Ampere. Ampere ini adalah suatu VSTI, Virtual Studio Audio. Ampere ini bisa digunakan sebagai efek untuk gitar. Misalnya saya mau masukkan dia di track 4, tinggal drag and drop saja di sini ya, sudah muncul. Kita kembali ke mix, dia sudah ada di sini di track nomor 4 ya. Ya, Ampere ini sudah muncul di sini di track nomor 4 di insert ya, kita sudah muncul di sini. Kemudian browse ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini. Kalau instrumen khusus hanya untuk VST saja. Kalau efek bisa berupa efek gitar, efek plugin atau bagaimana lain-lain sebagainya ya, loops dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa belajar di sini. Atau mungkin teman-teman ada sampel yang tersimpan, tinggal browse, bisa cari misalnya di sini ada sampel apa, tinggal drag and drop saja ke sini gitu ya. Jadi ini adalah merombakan pengenalan tools di Studio One. Masih banyak tools yang harus kita belajar, tetapi tidak bisa saya, karena nanti waktunya ini ya semakin panjang ya. Ya, kurang lebih seperti itu, dan part ini saya akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di praktek. Oke.